Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidul Hakim. Saya dari program studi ekonomi pembangunan C dengan NIM 2102311001008. Kali ini saya akan sedikit memberikan materi atau pembahasan mengenai tugas Tafaqquh-Fiddin dengan tema yaitu tajwid. Nah, untuk tajwid sendiri saya akan mengulas sedikit tentang hukum nun sukun dan tanwin. Untuk hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama idgham haqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, dan yang keempat iqlab, dan yang terakhir yang kelima adalah ikhfa. Nah, untuk idgham haqi, idhar dengan artinya menjelaskan, dengan halqi dengan ditenggorokkan. Nah, untuk hukum bacaan idgham haqi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang berjumlah 5, yaitu ada hamzah, ha, ha, kha, ain, win. Nah, untuk cara membacanya, jika ada nun sukun bertemu dengan hamzah, maka bacaannya harus jelas, pendek, tidak boleh panjang. Jadi bacaannya harus jelas, terang, dengan pendek. Bunyinya, suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Contohnya waman ahsana. Jadi nun sukun bertemu dengan hamzah, jadi bacaannya harus jelas. Sama juga dengan bacaan huruf tanwin bertemu dengan hamzah, bacaannya harus jelas. Ada ban alima, jadi bacaannya harus jelas. Sama saja dengan bacaan huruf ha, ha, kha, ain, atau bin. Nah, untuk yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan mendengung. Nah, untuk hukum bacaan idgham bi gunnah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, wawu, mim, nun. Nah, untuk cara membacanya, jika ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, antara yaitu ya, nun, mim, wawu, maka bacaannya harus ditasdidkan atau dimasukkan dengan mendengung. Contohnya dengan bacaan faman ya'mal. Jadi nun sukun bertemu ya ini harus dimasukkan, dengan huruf ya dan berdengung. Sama juga dengan bacaan tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, bacaannya harus dimasukkan dan mendengung. Nah, untuk yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan bila gunnah yaitu tidak mendengung. Nah, untuk hukum bacaan idgham bila gunnah, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Nah, untuk cara membacanya, jika ada bacaan nun sukun bertemu lam atau ro, maka bacaannya harus dimasukkan atau ditasdidkan dan tidak berdengung. Contohnya walakin la ya'lamuna. Jadi huruf nun sukun ini bertemu dengan huruf lam ini harus dimasukkan, ditasdidkan, tetapi tanpa mendengung. Sama juga dengan bacaan tanwin bertemu lam atau ro. Nah, yang keempat adalah iqlab.
Untuk iklab artinya menukar atau mengganti. Untuk hukum bacaan yang disebut iklab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan iklab. Nah, untuk cara membacanya, jika ada nun sukun bertemu ba atau tanwin bertemu ba, maka bacaannya harus merapatkan dua bibir serta mendengung. Mimba dima, tidak boleh mangap, tidak boleh membuka bibir, harus dirapatkan kedua bibir dan mendengung seperti mimba dima. Jadi harus kedua bibir itu harus dirapatkan dan mendengung, disertai mendengung. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah bacaan ikhfa. Nah, ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Nah, jika disebut dengan hukum bacaan ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu salah satu huruf hijaiyah ada 15 di bacaan ikhfa, di hukum bacaan ikhfa, yaitu ta jim, dal dalja, sin shin, sodot, tozo, qaf kaf. Nah, untuk cara membacanya, jika ada nun sukun bertemu ta, maka bacaannya harus disamarkan. Nun sukun bertemu ta ini harus disamarkan bacaannya. So, taf'alu, jadi bacaannya harus disamarkan, tidak boleh jelas, harus samar. Sama juga dengan selain nun sukun, tanwin. Jika ada tanwin bertemu huruf ta, sa, jim, dal, dalja, dan lain sebagainya yang dimana itu ada huruf ikhfa, maka bacaannya harus samar, tidak boleh jelas. Nah, cukup sekian materi atau pembahasan yang bisa saya beritahukan dan saya share. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.